Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai masuk salat, yaitu takbiratul ihram. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 50. Tentang takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram terdiri dari dua kata, yaitu takbirah dan al-ihram. Takbirah dan al-ihram. Takbirah artinya takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Sedangkan al-ihram berarti masuk ke wilayah larangan. Orang melakukan ihram berarti melakukan aktivitas di mana dia akan memasuki wilayah larangan. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, maka terlarang baginya untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan sholat. Karena itulah takbir ini disebut takbiratul ihram, karena dia adalah takbir yang mengharamkan. Sebagian ulama menyebutnya dengan takbirah at-taharrum, takbiratut taharrum, yaitu takbir yang mengharamkan. Karena dia menjadi pembatas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan setelah atau kegiatan di dalam sholat. Sehingga orang yang takbiratul ihramnya salah, maka dia dianggap belum memasuki sholat. Contohnya, nanti kita akan sebutkan ya, contoh-contoh bacaan takbiratul ihram yang salah. Contohnya orang yang salah mengucapkan takbiratul ihram sampai pada posisi mengubah makna. Misalnya, Allahu Akbar. Kata akbar artinya adalah beduk. Sehingga kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, berarti artinya Allah beduk. Dan itu kalimat kekufuran. Salah makna. Karena salah panjang pendeknya. Yang benar bar itu dibaca pendek. Allahu Akbar. Sehingga kalau barnya dipanjangkan, maka sudah meleset maknanya, dan melesetnya sangat jauh. Nah, ketika itu terjadi, takbiratul ihramnya harus diulang. Dan kalau dia tidak mengulang, berarti dia dianggap belum masuk sholat. Kalau dia belum masuk sholat, maka ya sebagaimana orang yang belum memasuki sesuatu, tidak dianggap sama sekali, tidak diperhitungkan. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu yang membatasi kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Kunci dari salat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Disebut mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum salat dengan kegiatan di dalam salat. Sebagaimana salam adalah batas antara kegiatan di dalam salat dengan kegiatan setelah salat. Maka Nabi SAW menyebut takbiratul ihram dengan tahrimuha. Yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah salam. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkannya adalah takbir, sedangkan yang menghalalkannya adalah salam. Badruddin Al-Aini dalam Syarah Sunan Abi Dawud
beliau menjelaskan wa tahrimuhat takbir ay tahrimus salati al-ityanu bit takbir. Makna kalimat yang mengharamkan adalah takbir, maksudnya adalah yang mengharamkan salat adalah ucapan takbiratul ihram. Ka'annal musalli bit takbir wad dukhuli fiha sara mamnu'an minal kalam. Karena ketika orang yang salat itu sudah masuk salat dengan bertakbir, maka dia terlarang baginya untuk bicara. Wal af'al al-kharija an kalamis salah wa af'aliha. Dan terlarang baginya untuk melakukan perbuatan di luar bacaan-bacaan salat dan praktek salat. Faqila lit takbir tahrimun. Maka takbir ini disebut dengan tahrim liman'ihil musalli min dzalika. Karena dia menghalangi orang yang salat dari semua kegiatan itu. Walihada summiyat takbiratul ikhrami ay al-ihramu bis salah. Karena itulah disebut dengan takbiratul ihram untuk mengharamkan perbuatan di luar salat. Orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk salat, sehingga salatnya batal. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak memenuhi syarat sah takbiratul ihram. Sehingga kita perlu memperhatikan ada kondisi di mana disebut sebagai syarat sah takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat sah ini, maka takbiratul ihramnya statusnya batal. Dan kalau takbiratul ihram statusnya batal, maka dia belum dianggap masuk sholat. Dan kalau belum dianggap masuk sholat, ya sholatnya batal, tidak dinilai. Sehingga takbiratul ihramnya harus diulangi. Baik, sebelum kita membahas tentang syarat takbiratul ihram, terlebih dahulu kita akan membaca satu catatan ya. Sebenarnya takbiratul ihram itu yang mana sih? Baik, Anda garis bawahi, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau misalnya ada orang yang salat Allahu Akbar, langsung sedekap. Allahu Akbar, langsung sedekap. Dia sama sekali tidak mengucapkan atau dia sama sekali tidak mengangkat tangan. Sahkah salatnya? Jawabannya sah. Orang yang melakukan takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, langsung sedekap, salatnya sah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa 'inda al-qiyam min at-tasyahhudil awwali sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga dari tasyahud awal, semua itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Di antara syarat sah takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Sementara untuk sholat sunnah takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat bisa dilakukan, sholat sunnah maksud saya, Anda bisa tambahkan ya. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Baik yang punya uzur maupun yang tidak punya uzur. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah. Fa'in ata bil ihrami fi salatil fardi halal inhina fa in kana ila al-qiyami aqrab fa innaha tasihhu wa in kana ila ar-ruku'i aqrab fa innaha la tasihhu
wifaqan lil Hanafiyah wal Hanabilah. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk sholat wajib dengan kondisi al-inhina sambil nunduk, jika menunduknya lebih dekat ke posisi berdiri, maka takbiratul ihramnya sah. Tapi jika lebih dekat ke posisi ruku', maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sesuai dengan pendapat Hanafiyah dan Hambali. Ya. Sehingga misalnya ini posisi ruku' ya. Takbiratul ruku' yang sempurna seperti ini. Dah? Dia takbiratul ihramnya sambil miring gini. Kalau dia lebih dekat ke posisi berdiri, menurut pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah masih dinilai sah. Tapi kalau lebih dekat ke posisi ruku', maka takbiratul ihramnya batal dan nanti wajib diulang. Nah, kita kasih contoh. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan kasus ini cukup banyak. Sehingga dia ingin dapat 1 rakaat bersama imam, Allahu Akbar. Dia takbir sambil bergerak turun. Allahu Akbar. Lalu dia ruku. Menurut dia, wah ini dapat 1 rakaat imam. Alhamdulillah. Ternyata takbiratul ihramnya lebih dekat ke ruku'. Selesai salam, diingatkan sama Ustadz. Kamu tadi takbiratul ihramnya gimana? Kayak gini. Salatmu batal. Terus gimana, Mas? Ya harus diulangi dari awal. Waduh, malah rugi 4 rakaat ya. Kalau tadi misalnya dia sempurna, berdiri Allahu Akbar, lalu baru turun ruku', dia mungkin cuman ganti 1 rakaat. Karena ini salatnya batal, maka dia harus ganti berapa? 4 rakaat. Nah, dan itu sering terjadi sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak ruku', artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan ini menurut pendapat tadi Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah hukumnya batal. Selanjutnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Di sini ada sunnah tanawwu. Dan Anda bisa lakukan secara bergantian. Yang pertama adalah ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jika dilihat dari kombinasi dengan ucapan atau dengan bacaan Allahu Akbar. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbirah fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, ketika beliau bertakbir. Sehingga yang dilakukan adalah bersamaan antara mengangkat tangan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai salat, beliau mengangkat tangan terlebih dahulu setinggi pundak, thumma kabbara, kemudian kalimat ini menunjukkan alat tarahi, ada apa? Ada jeda. Kemudian beliau membaca takbir. Allahu Akbar. Sehingga tidak bersamaan. Kalau tadi Allahu Akbar. Kalau ini mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir.
Berdasarkan hadis dari Malik Ibnul Huwairits. Sahabat Malik Ibnul Huwairits inilah yang meriwayatkan hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat Malik bin Huwairits mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, ketika usai takbir beliau mengangkat tangannya. Sehingga beliau melakukan Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat tangan. Abu Kilabah melihat Malik Ibnul Huwairits melakukan sholat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Allahu Akbar. Sehingga ada 3 kombinasi tadi ya. Ada 3 kombinasi. Pertama apa tadi? Bareng. Allahu Akbar. Yang kedua, kombinasi yang kedua, mengangkat tangan dulu, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ketiga, bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dan ketiga-tiganya sesuai sunnah Nabi SAW. Dan sekali lagi ini termasuk di antara sunnah tanawwu. Salah satu manfaat mengetahui hal ini adalah kita akan berpikir terlebih dahulu ketika kita hendak bertakbir. Untuk memilih bentuk takbir mana yang akan kita lakukan. Sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Anda bisa lakukan selang-seling, misalnya sholat qobliyah zuhur, nanti sholat duha. Mau sholat duha berapa rakaat? Mau 6 rakaat. 2 rakaat yang pertama, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, atau 2 rakaat yang kedua, sholat duha yang kedua, bareng Allahu Akbar. Sholat duha yang ketiga, Allahu Akbar. Sekarang kita akan lihat cara takbir mengejar ruku'. Makmum yang mendapat tumakninah ruku' bersama imam, maka dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kita ulang ya. Makmum yang mendapat tumakninah ruku'nya imam, dia ruku' bersama dengan tumakninahnya ruku'nya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man adrakal imama raki'an, farafa'a qabla an yarfa'al imamu ra'sah, faqad adraka tilka raka'ah." Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku'. Man adrakal imama raki'an. Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku'. Faraka'a, lalu dia ikut ruku'. Qabla an yarfa'al imamu ra'sahu. Sebelum imam mengangkat kepalanya. Sebelum imam bangkit i'tidal. Faqad adrakatil karraka'ah, maka dia telah mendapatkan rakaat itu. Ada orang masbuk Jumatan. Dia datang di rakaat yang kedua. Begitu dia sampai di shaf, imamnya ruku'. Lalu dia Allahu Akbar, terus ruku'. Berarti dia mendapatkan berapa? 1 rakaat Jumatan. Dan ketika dia dapat 1 rakaat, maka dia dianggap telah mendapatkan Jumatan. Ya. Jadi di sini ada apa? Ada implikasi berjenjang. Dari perkataan Ibnu Umar, siapa yang menjumpai rukuknya imam, mendapat rukuknya imam, sama dengan apa? Mendapat 1 rakaat imam. Mendapat 1 rakaat imam.
Kemudian ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah." Ini hadis yang berbeda ya. Ini perkataan Ibnu Umar, ada sebuah hadis, "Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia telah mendapatkan salat. Berarti jika dapat satu rakaat maka sah sebagai salat yang dikerjakan. Contoh misalnya. Contohnya ya. Jumatan, ini yang kelihatan Jumatan. Ada makmum masbuk yang Jumatan. Kemudian ketika masbuk rakaat kedua, ketika sampai di shaf, imamnya sedang rukuk, langsung dia ngejar rukuk, Allahu Akbar. Dan dia bisa menjumpai tumaknunah rukuknya imam. Kemudian dia rukuk bersama rukuknya imam, lalu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Makmum ikut i'tidal sampai selesai Jumatan. Pertanyaannya, makmum yang masbuk ini ganti berapa? 1 atau 4? Jawabannya 1. Kenapa? Faqad adrakas shalah. Dia sah sebagai salat yang dikerjakan. Lain halnya, berarti dia sah sebagai salat Jumatan. Lain halnya kalau dia masbuk, begitu dia sampai shaf, dia takbir Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Anda kurang beruntung. Terus gimana ini? Berarti dia tidak menjumpai rukuknya imam. Ketika tidak menjumpai rukuknya imam, maka di posisi ini dia tidak mendapatkan satu rakaat imam. Karena tidak mendapatkan satu rakaat imam, maka tidak sah sebagai sholat yang dikerjakan. Sehingga dia tidak disebut telah mengerjakan Jumatan. Berarti dia nggak Jumatan. Terus gimana? Maka nanti nambahi 4 rakaat. Ya. Nanti nambahi 4 rakaat. Nah. Kenapa kok 4 rakaat? Karena yang satu ini tidak dihitung. Sehingga dia tidak dihitung telah melakukan Jumatan. Maka dia harus sholat zuhur. Sehingga dia sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya, cara takbir mengejar rukuk tadi sudah ya, sampai di perkataan Ibnu Umar. Jika ada makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus 2 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah boleh Allahu Akbar terus dia turun rukuk? Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik dan ulama sepakat sholatnya sah. Bagaimana jika makmum hanya melakukan sekali takbir? Melakukan sekali takbir berarti takbiratul ihram saja, sementara bergerak rukuknya tidak diiringi dengan takbir. Bolehkah semacam ini? Ulama berbeda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Ibnul Mundir menyebutkannya dalam Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama. Yang pertama, beliau mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Pendapat pertama mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Pendapat yang dipilih oleh Sa'id Ibnul Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam,
Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Malik. Baik. Ini pendapat yang pertama. Ada deretan ulama-ulama kibar. Sahabat ada 2 tadi ya. Dan ada deretan ulama kibar yang lain dari kalangan tabi'in. Pendapat yang kedua. Tidak boleh hanya sekali takbir, harus melakukan 2 kali takbir. Takbiratul ihram dan takbir ruku'. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi'i rahimahumullahul jami'. Pendapat para kibar-kibar, para ulama-ulama besar. Dan khilaf ini termasuk khilaf yang mu'tabar, diperhitungkan karena ini bagian dari ijtihad mereka. Dan wallahu alam, kalau masih memungkinkan ya untuk melakukan 2 kali takbir, Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar lagi, ruku', insyaallah itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sah. Khurujan minal khilaf. Kalau Anda melakukan ini, dan Anda jadikan ini sebagai prinsip, di posisi ini Anda akan keluar dari khilaf, perselisihan apakah salat Anda sah ataukah tidak. Karena takbirnya dilakukan berapa? 2 kali. Nah, kemudian karena takbir ini adalah takbir yang sifatnya tidak menyebabkan Anda harus berdiri. Maksud saya apa? Maksud saya Anda begitu takbir langsung Anda ruku'. Maka tidak perlu bersedekap. Saya ulang ya. Karena takbiratul ihram mengejar ruku' itu Anda tidak berdiri. Berdirinya hanya untuk syarat sah takbir. Allahu Akbar, berdiri. Setelah itu langsung Anda ruku'. Maka tidak perlu bersedekap. Kenapa kok tidak perlu bersedekap, Pak? Karena sedekap itu dilakukan saat kita membaca surat. Saat kita berdiri membaca surat. Nah, ini kan tidak dilakukan. Anda begitu Allahu Akbar, langsung Anda ruku'. Sehingga saat takbir mengejar ruku', yang bisa Anda lakukan adalah Allahu Akbar, dilepas ya. Nggak kelihatan ya. Allahu Akbar dilepas. Ini tangan saya di bawah ya. Lalu Allahu Akbar ruku'. Nah, Allahu Akbar ruku' ini Anda mau mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, silahkan. Dan kalau kita pakai pendapat jumhur tadi, boleh tidak takbir lagi. Allahu Akbar takbiratul ihram, terus langsung turun ruku'. Nah, kalau misalnya bersedekap bagaimana, Pak? Ya insya Allah sah sebagai sholat, namun ya lebih tepatnya tidak perlu bersedekap. Sehingga Allahu Akbar dilepas, langsung turun ruku'. Kalau ada yang Allahu Akbar bersedekap, terus turun ruku', ya silahkan sah-sah saja. Namun yang lebih bagus adalah tidak perlu bersedekap. Sehingga kita memposisikan sunnah sesuai dengan porsi masing-masing. Di sini ada, di sini ada. Baik, coba kita baca biografi 2 imam ya. Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan tahun 93. Wafat tahun 179 Hijriyah. Berarti berapa usia beliau? Coba dihitung. 179 kurangi 93. 86. Masya Allah. Termasuk di antara ulama yang usianya panjang. Sebagaimana Imam Ahmad. Beliau juga usianya panjang. Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbuhi. Dan beliau bukan anaknya Anas bin Malik. Ya. Salah ya. Beliau betul Malik bin Anas bin Malik. Tapi bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Jauh sekali. Nggak ketemu Imam Malik dengan Anas bin Malik. Bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Ya. Meskipun ada dai yang menyuarakan kalimat lantang seperti ini ya, dan itu keliru. Salahnya salah ya cukup fatal. Dilahirkan di Madinah dan besar di sana.
dan tidak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Nggak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Hingga beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Dar al-Hijrah. Imam negeri hijrah. Kenapa disebut sebagai Imam Dar Hijrah? Karena beliau tidak pernah keluar dari Darul Hijrah, yaitu Madinah. Sehingga beliau selalu di Madinah. Belajar di Madinah, lahir besar di Madinah, belajar di Madinah. Beda dengan para ulama pada umumnya kan. Mereka melancong, safar kemana. Ada yang sampai belasan tahun gak pulang-pulang. Ada yang 7 tahun, sekian tahun gak pulang-pulang. Balik sudah jadi ulama. Sehingga mereka datang ke daerah ini, nanti tinggal di situ sekian tahun, belajar kepada ulama yang ada di situ. Lalu pindah ke daerah yang lain, tinggal di situ selama beberapa tahun, belajar di situ. Dan itu kebiasaan ulama di masa silam. Sekarang ditiru oleh anak-anak ya. SMP, dia keluar dari Jakarta. Kemana? Ke Jogja. Selama berapa tahun? 6 tahun. Plus pengabdian, jadi 7 tahun. Ya. Itu kalau enggak DO ya. Kalau DO enggak kerasan ya bisa lebih cepat. Kemudian setelah itu ke Madinah. Selama berapa tahun? 4 tahun. Kalau dia cuma S1. Nanti lanjut S2, lanjut S3. Oh itu bisa 9 tahun. 10 tahun, nggak pulang-pulang. Ya. Pulang nggak ke rumahnya, nanti ke kota yang lain. Tayyib. Dan seperti itulah para ulama di masa silam. Dan beliau punya karya yang sangat terkenal, yaitu Al-Muwatta. Banyak ahli hadis yang menjadi murid beliau, termasuk Imam Syafi'i. Allah pilih beliau sebagai guru umat. Sehingga beliau termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang menonjol. Imam Malik bin Anas. Sekarang kita baca Imam Syafi'i. Coba perhatikan usianya pendek ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun. Kalau Imam Ahmad 70-an tahun, Imam Malik 80-an tahun, Imam Syafi'i 54 tahun. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan di antara mazhab yang gak suka dengan Imam Syafi'i, karena banyak mengkritik Imam Syafi'i ini, banyak mengkritik mazhab tersebut, yaitu mazhab Hanafiyah. Sampai ada sebuah hadis palsu buatan sebagian orang yang fanatik dengan Hanafiyah. Hadisnya berbunyi, sayati alan nasi, akan datang di tengah manusia, rajulun adarru minal iblis, orang yang dia lebih bahaya dibandingkan iblis, namanya Muhammad bin Idris. Dan maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Tapi fanatik mazhab itu memang seperti itu. Kadang sampai membenci yang beda. Dan itu ya kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Tayyib. Kemudian beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Lalu pindah ke Mekah di usia 2 tahun. Bergelar Nasirus Sunnah. Karena melalui beliau banyak orang memahami sunnah dengan benar. Jadi dulu ada 2 kubu ya, ada 2 kubu. Mazhab Ahlul Ra'yi dengan mazhab Ahlul Hadis. Yang 2 kubu ini susah untuk disatukan. Mazhab Ahlul Ra'yi mereka banyak menggunakan kias. Kias, penjelasannya lebih banyak ke arah kias. Dan itu adalah kubunya Hanafiyah yang ada di Kufah. Pusatnya ada di Kufah. Mazhab Ahlul Hadis kubunya ada di Madinah. Ya.
Kubu ini ada di Madinah. Guru besarnya adalah Imam Malik bin Anas dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Hingga ketika Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i hadir, beliau memberikan satu jalan tengah, Masya Allah, yang diterima oleh kedua aliran ini. Ashabur Ra'yi dengan Ahlul Hadis. Imam Syafi'i bisa menjelaskan hadis dengan pendekatan Ashabur Ra'yi. Karena beliau pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad bin Hasan ini adalah murid seniornya Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga beliau bisa mendapatkan keterangan-keterangan dari para ahli usuli, para ahli usuliyun, ahli usul fikih dari mazhab Hanafiyah. Dari situ dipakai untuk menjelaskan hadis yang dimiliki oleh para ahli hadis. Ya. Sehingga mereka bisa saling melengkapi. Di saat itulah beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi SAW. Sampai disebutkan bahwa sebagian ahli hadis mengatakan, kami itu tidak memahami ada istilah mantuk, ada istilah khos, ada istilah am, ada istilah muqayyad, ada istilah mafhum, kecuali dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga beliau tulis sebuah buku usul fikih, ya, yang menurut para ahli sejarah kitab usul fikih adalah ini buku usul fikih pertama di dunia, yaitu bukunya Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah, dan itu dicetak bersama dengan kitab Al-Um. Tayyib. Kemudian pendapat beliau banyak dijadikan rujukan, sehingga beliau merupakan salah satu guru besar kaum muslimin. Nah, dan Indonesia termasuk di antara yang mengambil mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Juga di negara yang lain banyak. Yaman Imam Syafi'i, Suriah Syafi'i, ya, Mesir juga dominan Syafi'iyah, meskipun ada juga yang Malikiyah. Wallahu a'lam. Seperti inilah bintang-bintang yang bisa kita jadikan sebagai panutan, ya. Ada Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan mereka ini rata-rata adalah orang yang yatim, ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i anak yatim sejak kecil. Bahkan sejak masih di kandungan Imam Ahmad. Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membaca tentang bagaimana melantunkan lafaz takbir yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.